Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Alhamdulillah cinta. Teman-teman sekalian, di sini saya ingin memberitahukan sesuatu yang sangat penting. Ya, tentunya tentang finansial. Ya, hati-hati ya teman-teman. Tolong hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena ketika kalian melakukan pembayaran dengan yang namanya e-wallet nih, terutama ya, misalnya tuh Dana, OVO, GoPay, eh, dan lain-lain macamnya lah apa gitu. Nah, kalian harus berhati-hati ketika kalian, karena ya ada suatu pembelian yang sifatnya kontinu gitu. Jadi algoritmanya, sistemnya itu kayak kalian itu kan padahal hanya pengen belinya satu kali, tapi ternyata kalian itu akan ditarik dananya, entah itu setiap minggu, entah itu setiap bulan, atau pokoknya selalu akan digrogoti, akan ditransfer ke itu secara otomatis ya. Contohnya apa sih Kak? Ini pengalaman saya nabung di rekening OVO pertama ya, di OVO. Nah, ketika itu saya pernah melakukan pembelian yang namanya novel berbayar gitu. Novel berbayar itu kan kayak aplikasi. Sebelum saya kenal di Mrolo, waktu itu adalah namanya apa, seliweran yang di TikTok. Nah, ketika itu saya bayarlah gitu karena penasaran dengan ceritanya kok nggak kelar gitu ya. Akhirnya saya bayar. Itu 1 minggu guys ya, 14 hari. 14 hari itu 2 minggu ya, berlaku 2 minggu. Harganya itu, jadi saya itu dapat kesempatan nonton drama tersebut selama 14 hari atau 2 minggu dengan harga 100, sekitar 130 berapa gitu, anggaplah 150-an ya, 150-an ribu, saya pukul rata lah segitu ya. Nah, itu kan saya cuman cukup satu kali. Nah, dan kebetulan saya setiap terima gaji itu selalu kan e-wallet ini tempat masuknya apa ya, gajinya saya ya, gaji entah itu gaji endorse, gaji ecek-ecek dan lain sebagainya gitu ya, ada aja gitu ya, masya Allah tabarakallah. Nah, ketika saya ada transferan, saya kan langsung masuk ke OVO waktu itu. Kan saya sudah selesai. Nah, aplikasinya sudah saya uninstall karena saya sudah udah apa, sudah apa istilahnya itu, ini udah ini banget gitu kan, udah apa namanya, ini udah selesai gitu, udah nggak seru lagi, udah suruh bayar lagi gitu kan. Jadi saya nggak mau, jadi saya uninstall gitu, saya nggak mau bayar lagi gitu, cukup yang bayar satu kali aja 150-an ribu itu guys ya. Dan di rekening OVO saya waktu itu kan masih banyak ya, masih banyak dananya. Harusnya saya selesai ditransfer itu semua bank e-walletnya saya itu semua cuma tempat numpang lewat doang gitu, keluar masuk. Jadi ketika masuk langsung saya tarik seperti itu guys. Jadi ketika pernah ya, pernah nggak saya tarik, saya kaget ya. Itu saya lihat notifikasi pembayaran, sudah saya uninstall, pembayaran aplikasi apa ya, saya lupa itu, pokoknya drama novel itu sudah apa, terpotong gitu, terpotong secara, "Loh, kok uangku segini guys?" Gitu kan. Ya Allah, jadi hati-hati kalian ya, mungkin kalian ada yang sama seperti saya, entah itu Dana, OVO, GoPay, dan lain sebagainya, PayPal dan lain sebagainya. PayPal biasanya kalau pembayaran luar negeri gitu ya, orang luar mau bayar ke kita gitu. Jadi guys, gitu hati-hati banget ya. Jadi jangan sampai kalian ini lagi, ada lagi selain di aplikasi itu, ternyata saya dapat kabar dari pengalaman teman saya juga ketika membeli sponsor di TikTok ya. Jadi dia itu akan memotong uang kamu, rekening kamu ya, keuangan kamu di aplikasi kamu secara otomatis. Jadi hati-hati. Jadi kalian itu eh gunakanlah akun atau rekening e-wallet kalau ingin menggunakan pembayaran apapun itu yang sekiranya
tempatnya kosong, emang untuk pembayaran. Maksudnya saya itu gunakanlah misalnya mau OVO ya atau GoPay gitu ya, anggaplah misalnya GoPay gitu ya. Kalau misalnya kayak pakai GoPay, ketika ada rekening kalian dapat pemasukan ya, entah itu hibah, hadiah, atau hasil endorse atau apapun itu gaji kalian gitu masuk ke situ, langsung diambil gitu kan. Karena kenapa? Sisakan hanya sebagian aja, misalnya 50.000 ya itu bisa hilang jadi nol guys, jujur. Jadi hati-hati, untuk teman-teman saya, bersyukurlah kalian menemukan video saya ini, karena ini akan menyelamatkan kalian gitu ya dari hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jangan sampai menjadi seperti saya atau teman saya yang mana dia akan selalu terpotong tanpa disadari. Teman saya misalnya ada uang di sana itu 5 juta gitu ya. Dia endep, maksudnya belum dia pakai gitu. Dia mau ngambilnya rencana kapan, dia lupa mindahin, kepotong guys. Bukan 5 juta lagi guys, kan 5 juta sekian, bukan 5 juta lagi adanya itu. Dan ketika dilihat di notifikasinya itu riwayatnya lari kemana aja, yaitu kepotong. Padahal kan aku udah nggak menggunakan jasa itu lagi gitu kan, nggak menggunakan misalnya kayak program promosi dan lain-lain sebagainya, atau kalian membeli kayak novel seperti saya itu, novel online gitu ya kan, awalnya dikasih gratis nih, terus kita dibuat penasaran, kan kepotong nggak enak ya. Penasaran ini apa sih cerita akhirnya, ya namanya wanita suka drakor nih. Nah udah nih saya beli, ya udahlah beli aja gitu kan. Uang itu mudah gitu, saya kan gitu pikirnya ya, mudah banget dapat uang gitu, alhamdulillah. Ketika itu ya Allah gitu, dia akan terpotong. Jadi oh stop dulu, oh jangan, kok jadi seperti ini nih. Jadi saya ketika langsung ada notif, ketika saya penarikan gaji langsung saya pindah, langsung saya ambil ya, saya alihkan ke yang lainnya seperti itu. Semoga ini membantu, dan ini harus hati-hati sekali. Coba cek saldo di rekening kalian. Kalau kalian pernah melakukan pembayaran, misalnya membeli novel online ya kan, di TikTok itu banyak, atau kalian pernah membeli promosi TikTok atau yang lain-lainnya gitu, apa yang mungkin kalian tertarik dan kalian melakukan pembayaran digital atau online itu, hati-hati ya, hati-hati. Karena di situ takut seperti kami ini, saya dan teman saya, yaitu dipotong secara otomatis gitu, padahal kita sudah berhenti. Kita itu cuman ingin melakukan satu kali pembelian, dan saya ketika di novel itu juga sudah bilang saya hanya beli satu kali, bukan untuk berlangganan. Saya agak pernah berlangganan gitu. Jadi itu ngeri banget ya, ngeri. Tapi ini penting buat kalian ketahui ya. Jadi nggak tahulah ya, mereka berbuat curang atau apa, ya sudah gitu ya. Maksudnya ya sudah, di sini itu urusan mereka nanti. Semua kezaliman yang orang-orang lakukan pada kita itu menjadi tabungan kita di akhirat kelak untuk ditagih. Urusan kalau dalam Islam ya, urusan kamu punya dosa sama Allah, kamu langsung minta ampun sama Allah, Allah mudah memaafkan, Allah mudah mengampuninya, cukup dengan istighfar, sholat taubat. Tapi ketika kamu mempunyai dosa pada anak Adam, hati-hati, hati-hati dalam bentuk apapun itu, apalagi mengambil haknya ya, apalagi bukan haknya kamu ambil, itu akan menjadi berat ya, berat, sangat berat siksanya. Kalau orang itu tidak mau mengampunimu di akhirat, dia matilah kau, itu tabungannya si fulan itu yang kau zalimi. Teman-teman, semoga penyampaian saya ini bermanfaat bagi kalian. Dah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.